Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas Yakusa. Pemirsa, tadi kita sudah bicarakan pada episode yang lalu di dalam channel Integritas Bang Dula tentang budaya organisasi, di mana budaya organisasi ini mempunyai 5 indikator. Yang pertama adalah bagaimana ada peraturan kepegawaian, kemudian ada kode etik, dan kemudian ada SOP dan ada standarisasi integritas. Sekarang kita bicara tentang SOP dari integritas. SOP atau Standard Operating Procedure adalah suatu tata aturan yang harus diikuti. Setiap orang di rumah, anak-anak harus punya SOP. Bangun pagi jam berapa, kemudian anak perempuan membantu ibunya di dapur, anak laki-laki membantu bapaknya untuk menyiapkan motor atau menyiapkan mobil dan seterusnya. Nah, sehingga dengan ada SOP ini, maka seseorang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Untuk itu maka kemudian di instansi atau lembaga negara, lembaga pemerintah, untuk bisa SOP itu dijalankan, maka dia harus turunkan dari peraturan kepegawaian yang kita sudah bicarakan tadi. Peraturan kepegawaian di instansi pemerintah itu berdasarkan Undang-Undang ASN, sehingga Undang ASN menetapkan pegawai pemerintah tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, dan harus begini, harus begini, dan harus begini. Nah, agar supaya SOP itu dipahami dengan baik, maka kemudian harus disusun berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada di instansi itu. Sehingga yang disebut dengan SOP adalah menulis apa yang dilaksanakan selama itu, dan kemudian berkembang, dan seterusnya hingga menjadi standar yang paling bagus. Nah, untuk itu maka kemudian harus ada yang disebut dengan KPI, Key Performance Indicator. Nah, di rumah kita bisa terapkan itu, bahwa anak kita satu hari dia harus belajar sekian jam, dia harus belajar sekian banyak. Tapi kalau misalnya untuk anak SD, buat pemirsa yang punya anak masih SD, tidak usah diberatkan, karena anak SD itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu 75% waktunya untuk bermain, yaitu bermain dengan orang tuanya, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, bermain dengan kakaknya, bermain dengan abangnya, bermain dengan adiknya, bermain dengan tetangganya. Ada problem di Indonesia bahwa anak SD itu pergi sekolah, itu tasnya besar sekali, membungkuk, berat sekali, kemudian pulang bawa PR. Di negara-negara Skandinavia, anak SD itu tidak pulang, tidak bawa PR, karena waktu terbesar anak-anak SD itu ada bermain, sehingga kemudian potensi dirinya itu berkembang, baik dengan tetangga, dengan orang tua, dengan abang, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka KPI itu juga harus dijadikan sebagai ukuran, sehingga ketika seseorang mencapai prestasinya, maka kemudian itu akan sesuai dengan potensi yang dia miliki, targetnya ditetapkan, maka kemudian dia akan mendapat apa yang saya katakan sebelum ini, yaitu dia dapat reward kalau berprestasi tinggi, atau dia sebaliknya mendapat punishment kalau dia tidak berprestasi. Nah, untuk itu maka dalam SOP itu harus ditetapkan bahwa kalau kinerjanya dapat A, berapa hadiah atau reward diterima. Kalau di pengalaman saya di KPK, itu kalau kinerjanya A, maka rewardnya itu adalah 10% dari gaji pokok 1 bulan. Kalau kinerjanya B, maka 7% dari gaji pokok. Kalau C kinerjanya, maka 5%. Kalau D, 0. D itu artinya melanggar kode etik, melanggar tata tertib, melanggar SOP, dan seterusnya. Nah, itu juga bisa kita buat di rumah. Kita buat di rumah. Kalau misalnya anak kita dapat nilai A, kemudian rajin sholat, pandai ngaji, dan seterusnya, maka kita juga berikan hadiah. Nah, hadiah dihindari, jangan sampai mengarahkan anak kita untuk bersifat kebendaan atau materialistis. Tapi hadiah itu bisa dalam bentuk ucapan pujian, merangkul anak kita, apalagi pada usia SD, dirangkul itu luar biasa, kemudian dipuji, diberikan penghargaan dalam bentuk penghargaan, tapi bisa juga dalam bentuk benda, materi, tapi bentuknya adalah buku. Jadi bapak, ibu beli buku yang sangat bagus, mungkin tentang para nabi, agama apa saja, atau para pejuang,
atau misalnya Indonesia tentang pejuang-pejuang kemerdekaan, pahlawan-pahlawan revolusi, sehingga anak-anak itu dengan memperoleh hadiah dari buku, maka itu akan menambah lagi, dan seterusnya. Nah, itu tentang bagaimana perlunya SOP. Nah, SOP itu bisa berjalan kalau indikator yang terakhir yaitu adanya kode etik. Kode etik bahasa Inggris Code of Ethics. Artinya kode etik itu terdiri dari dua bagian, Code of Ethics dan Code of Conduct. Code of Ethics itu ada nilai, misalnya tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta, tidak boleh menipu, jujur, melaksanakan tanggung jawab, menepati janji, itu nilai Code of Ethics. Tapi kalau misalnya ada pelanggaran itu, lantas kemudian bagaimana kita memberikan sanksi, maka itu harus ada Code of Conduct. Jadi bagaimana bentuk kegiatannya, bentuk operasinya. Nah, di rumah ketika kita sudah beritahu kepada anak bahwa jangan berdusta, jangan berbohong, menepati janji, maka kemudian kita beritahu kepada anak bahwa kalau pulang dari sekolah jam 11, jam 12, sampai di rumah jam 1, makan siang dan seterusnya, kemudian mungkin tidur siang, kemudian bangun dan seterusnya, buat anak SD seperti itu, maka ketika itu dilanggar, maka kemudian ada punishment-nya. Tidak boleh nonton TV hari ini. Atau misalnya tadinya uang jajan 5.000, kasih 3.000 misalnya seperti itu. Atau tidak boleh pergi main di tetangga atau teman. Jadi harus ada jelas bentuk-bentuknya. Apa saja yang dimaksud dengan pelanggaran itu. Saya punya pengalaman ketika jadi ketua komite etik KPK mengadili salah seorang komisioner KPK dan terakhirnya itu adalah junior saya di organisasi mahasiswa itu. Kemudian ketika kita mau jatuhkan hukuman bahwa dia melakukan pertemuan dengan penyelenggara negara di hotel, maka kemudian dalam Code of Conduct yang waktu itu disusun oleh KPK tidak disebutkan jenisnya. Apakah kalau bertemu di hotel, di tempat orang ramai, boleh atau tidak. Atau bertemu di tempat terbuka, yang kemudian sedang dalam tugas, boleh atau tidak. Nah, jadi harus Bapak Ibu di rumah harus sebutkan. Nah, kalau misalnya main sampai jam sekian-sekian. Kalau tidak, berarti itu melanggar kode etik. Jadi itu yang disebut dengan Code of Conduct, bentuk-bentuk pelanggaran itu. Sedangkan kalau yang satu tadi itu biasa ada dalam agama, ada dalam pelajaran budi pekerti, ada dalam pelajaran civic, ada dalam pelajaran sejarah tentang nilai-nilai itu. Nah, kalau kita sudah biasa di rumah, maka anak-anak kita ketika jadi mahasiswa atau jadi pelajar ujian ulangan umum tidak nyontek, UTS tidak nyontek, UAS tidak nyontek. Kemudian masuk sekolah jam 8, tidak seperti sering saya alami ketika saya menjadi dosen pasca sarjana di salah satu universitas di Sumatera Selatan. Itu saya beri tugas kepada mahasiswa untuk membuat makalah, lantas kemudian mereka copy paste dari Profesor Google, dan ternyata mereka tidak tahu bahwa saya ini 15 tahun di Malaysia. Jadi mereka copy dari orang Malaysia. Ada kata-kata Malaysia yang tidak ada di Indonesia. Jadi begitu saya baca, ini saya tahu bahwa dia copy paste. Nah, karena itu maka kemudian saya memberikan nilai hanya penghargaan upah lelahnya saja, yaitu saya kasih nilai C. B pun tidak seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka agar supaya kemudian bisa dipahami oleh anak didik kita, maka Bapak dan Ibu harus memberikan contoh bagaimana bentuk Code of Conduct itu. Apakah misalnya Bapak dengan Ibu berbicara marah-marah, ngomong-ngomong di depan anak, maka itu kemudian akan memberikan pendidikan yang tidak baik kepada anak. Jadi Code of Conduct itu kalau kita ajarkan bahwa sama abang jangan bicara kasar dengan adik, maka Bapak dan Ibu ketika bicara marah-marah jangan di depan anak-anak. Nah, itu adalah contoh Code of Conduct. Nah, mudah-mudahan dengan dua indikator ini bisa kita pahami tentang bagaimana bentuk daripada pelaksanaan daripada integritas itu. Kita jumpa lagi pada episode berikut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.